Anda kembali di Bincang Sehat, masih bersama Dr. Jovita Olivia, spesialis anak Rumah Sakit Hermina Bitung. Dokter, kita lanjutkan kembali. Dokter, tadi kita sudah membahas ya mengenai penanganan dan gejala-gejala yang ditimbulkan akibat virus HMPV. Nah, untuk pencegahannya sendiri, dok, ini kira-kira seperti apa sih yang perlu dilakukan? Pencegahannya tadi udah sempat kita singgung sedikit ya tentang 3M tadi ya. Betul. Tapi khusus pada anak-anak ada pencegahan sendiri yang spesifik karena anak-anak itu kan beda ya, memang kelompok yang lebih rentan ya, memiliki daya tahan tubuh yang lemah tadi. Jadi untuk pada anak-anak pencegahannya ada sedikit akronim gitu ya. Untuk itu yaitu jamu asli gitu ya. Apa itu jamu asli? Jadi jamu itu pertama jauhkan anak-anak dari paparan virusnya. Jadi jauhkan anak-anak dari orang yang bergejala influenza, demam, batuk, pilek. Kemudian MU-nya itu adalah memberikan imunisasi ya, imunisasi dasar yang lengkap. Kalau perlu diberikan imunisasi tambahan yaitu seperti influenza, seperti PCV yang bisa menyebabkan pneumonia atau influenza gitu ya. Kemudian AS. Nah, AS itu adalah pemberian ASI eksklusif yaitu ya 6 bulan, kemudian memberikan juga gizi yang seimbang pada anak-anak. Dengan adanya ASI eksklusif akan ditransferlah antibodi dari ibu ke anak yang akan meningkatkan kekebalan tubuh anak. Kemudian makanan bergizi juga akan meningkatkan kekebalan tubuh anak. Kemudian untuk LI-nya yaitu menciptakan lingkungan yang baik pada anak, yaitu lingkungan yang bebas dari asap rokok, lingkungan yang bebas dari paparan-paparan debu dan seterusnya seperti itu. Dari jamu asli ya, akronim tadi sudah dokter sebutkan, salah satunya adalah ASI gitu ya, pemberian ASI terhadap anak gitu. Nah, bagaimana dengan orang tua yang mungkin kesulitan untuk memberikan ASI karena memang kondisi tubuhnya yang tidak memungkinkan sehingga anaknya ini harus diberikan susu formula. Artinya tingkat rentan tubuhnya ini berbeda dengan yang diberi ASI atau seperti apa nih, dok? Nah ya betul, jadi secara kerentanannya itu mungkin berbeda ya, karena pada ASI terdapat antibodi atau kekebalan dari ibu yang ditransfer ke anak. Sedangkan anak-anak atau bayi yang 6 bulan pertama tidak mendapatkan ASI dengan menggunakan susu formula tentu saja tidak terpapar oleh antibodi dari orang tuanya, sehingga lebih rentan untuk tertular penyakit. Tapi jangan khawatir kalau memang nutrisinya selama 6 bulan pertama tidak bisa terpenuhi gitu ya. Jadi kita bisa catch up ya, kita bilang catch up nutrisi dengan pemberian gizi seimbang pada saat MPASI dan seterusnya gitu. Jadi jangan merasa karena anaknya itu tidak mendapatkan ASI eksklusif dan ketika sakit itu normal gitu ya. Baik. Jadi tetap aja bisa di catch up untuk nutrisinya. Baik, untuk segi nutrisinya sendiri tadi dokter mengatakan gizi seimbang. Gizi seimbang yang dibutuhkan untuk anak terutama yang sedang MPASI. Ini seperti apa nih, dok? Nah, gizi yang utama ya tentu yang seimbang ya secara kandungan dari karbohidratnya, protein, lemak gitu ya. Selain itu juga yang bernutrisi, mikronutrien seperti buah dan sayur. Kemudian daging-daging yang berkualitas yang mengandung omega 3, omega 6 gitu. Selain itu kita juga bisa memberikan suplementasi buat anak kita, yaitu salah satunya pemberian zinc. Pemberian zinc di sini juga bisa meningkatkan atau memperbaiki sel-sel yang rusak ya ketika anak kita mengalami sakit gitu. Kemudian pemberian vitamin D itu akan memodulasi sistem imun adaptif dan juga anak-anak untuk memerangi ketika dia mendapatkan paparan virus gitu ya. Selain itu vitamin C juga bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh atau meningkatkan jumlah sel leukosit ketika ada paparan dari infeksi virus. Baik, artinya dengan gizi seimbang tadi, maka imunitas anak ini akan menjadi lebih kuat begitu ya, dok? Iya, ya? betul. Dan berkaitan dengan imunitas sendiri, tadi kan dokter sempat mengatakan ini perlu diberikan imunitas tambahan nih untuk mencegah virus HMPV terjadi nih pada anak-anak. Nah, apakah salah satunya ini adalah vaksin flu begitu, dok? Atau seperti apa nih, dok? Nah ya, untuk vaksin influenza sendiri sebenarnya tidak secara langsung ya mencegah terjadinya HMPV, tapi bisa menurunkan penularan dari HMPV. Karena seperti kita ketahui ketika anak sudah diberikan vaksin, secara daya tahan tubuhnya sudah menjadi lebih baik ya, sehingga ketika tertular gejalanya pun tidak berat gitu ya, tidak berat. Jadi tidak sampai menyebabkan komplikasi seperti tadi pneumonia, bronkiolitis ataupun dehidrasi. Kapan waktu terbaik untuk memberikan vaksin influenza terhadap anak? Jadi vaksin influenza sebenarnya bisa diberikan mulai dari anak usia 6 bulan ya. 6 bulan itu bisa diberikan 2 dosis, yaitu dengan jarak rentang minimal 1 bulan. Jadi biasanya kita bikin program yaitu usia 6 bulan dan 7 bulan. Kemudian untuk orang tua tinggal mengulanginya selama 1 tahun 1 kali dalam setahun gitu. Tapi untuk anak yang lebih besar, anak usia 9 tahun ke atas, vaksin influenza bisa diberikan 1 kali dalam setahun. Jadi tidak
perlu sampai 2 dosis seperti anak Tidak tadi. perlu berulang Ya. dalam setiap tahun begitu ya dok? Tetap diulangi, harus tapi diulangi. untuk dosis pertamanya hanya diberikan 1 kali. Efek sampingnya seperti apa ketika anak sudah diberi vaksin influenza? Apakah nantinya demam atau seperti apa? Oke. Untuk namanya kita pemberian vaksin itu bisa tetap menimbulkan gejala kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI ya. Jadi seperti reaksi alergi, reaksi demam itu tetap ada. Nah, kita tetap mengedukasi orang tua ketika diberikan vaksin untuk gejala yang bisa muncul ya. Tapi untuk angka prevalensi kejadian KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi setelah vaksinasi influenza itu biasanya kecil atau rendah gitu ya. Jadi orang tua nggak usah khawatir memberikan vaksinasi atau imunisasi pada anak-anaknya. Oke, baik. Nah, untuk vaksin ini sendiri apakah bisa mencegah varian flu lainnya gitu dok, selain HMPV? Iya, jadi vaksin influenza yang sudah ada di Indonesia itu mengandung 4 strain dari jenis influenza, yaitu 2 strain dari influenza tipe A dan 2 strain dari influenza tipe B. Nah, penyakit-penyakit yang dapat dicegah itu ya penyakit seperti yang pernah mewabah juga ya, seperti flu burung, flu babi, kemudian flu-flu yang bisa disebabkan oleh paparan kita terhadap binatang gitu. Jadi selain kita mendapatkan perlindungan dari flu-flu yang bisa ditularkan oleh manusia, kita juga bisa terlindung dari flu-flu yang bisa ditularkan oleh binatang-binatang. Baik, tapi berarti nanti setelah anak diberikan vaksin flu tadi, kemudian muncul KIPI gitu ya dok ya, efek samping dari flu tadi, efek samping dari vaksin tadi begitu ya dok ya, ini orang tua tidak perlu khawatir dan menimbulkan kepanikan yang bagaimana, betul, karena memang itu normal gitu ya, dan biasanya ringan gitu ya. Jadi kita hanya memberikan sesuai gejala, bila ada demam diberikan anti demam seperti itu. Baik, terima kasih banyak dokter. Semoga dengan tadi edukasi kesehatannya ya mengenai bagaimana kita bisa mencegah dari virus HMPV ini supaya tidak mewabah begitu ya terhadap anak-anak Indonesia ini bisa terkendali begitu ya dok ya dengan penanganan-penanganan yang sudah tadi dokter sarankan begitu ya dokter. Terima kasih banyak dokter untuk bincang-bincangnya hari ini, dan pemirsa demikian bincang sehat untuk hari ini, dan tentunya kita akan kembali lagi ya di episode menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk menyaksikan bincang sehat berikutnya hanya di antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan pastinya ada di UC TV ya setiap hari Jumat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Nabila Karis pamit, sampai jumpa dokter. Terima kasih banyak.